Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhid Abdal dari kelas R002 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan dengan NIM L1A1200098. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil dari Isra Mi'raj kemarin yang bertemakan mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Isra Mi'raj yang disebut sebagai pengetuk pintu langit, ayat yang sering dibahas saat Isra Mi'raj adalah surat Al-Isra ayat 1, terutama ayat ini diapit oleh 3 surah. Dalam Al-Quran, surah ini disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh surah An-Nahl, surat lebah, biasa disebut surah kecerdasan intelektual karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan serangga kecil bisa menciptakan sarang dan memproduksi madu, dan madu ini menjadi obat bagi seluruh masyarakat. Dan kita masuk ke surah Al-Isra. Isra Mi'raj itu bisa dijelaskan sebagai perjalanan Nabi dan Mekah ke Palestina, tapi Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan akal, maka dari itu disebut dengan keyakinan. Nah, setelah surah Isra ini kita diantar lagi dengan surah kecerdasan spiritual, yaitu surat Al-Kahfi. Hampir semua isi surat Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti orang yang tidur 309 tahun. Apabila suatu surah diawali dengan kata subhana atau tabarakah, artinya maha suci, itu mengisyaratkan ada suatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus melalui keyakinan. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari? Kenapa bukan di siang hari? Bukankah orang kebanyakan lebih suka memilih berpergian di siang hari? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj di malam hari ini menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Selama ini peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu salat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Salat dalam pembahasan pun lebih banyak ditekankan aspek sebagai rukun Islam kedua yang wajib dilakukan hambanya. Kita tidak perlu menanyakan kendaraan apa yang digunakan Nabi. Kenapa begitu cepat perjalanan dari bulan ke matahari itu? Memerlukan ratusan tahun cahaya. Kok bisa sampai dalam waktu 1 malam sampai ke langit puncak? Itu kita tidak perlu persoalkan. Sebab yang mengundang adalah Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisyaratkan bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi siapapun yang merasa hamba Allah, ia mempunyai potensi untuk Isra Mi'raj. Cara yang paling efektif untuk kita sebagai hamba bisa Mi'raj adalah menyungkurkan mahkota yang paling mulia dalam diri kita, yaitu kepada di hadapan besaran Allah Subhanahu wa taala. Sujud ada 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik adalah menyentuhkan kepala ke lantai, tidak peduli isi kepalanya itu ikut sujud atau tidak. Sedangkan sujud hakikat adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, kita sujud kepada Allah. Untuk sholat harus dilakukan kedua sujud tersebut. Kepada mahasiswa semua, jangan sampai mengotori batin kita, karena tidak mungkin dapat menembus langit kalau hati kita kotor. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.